Cuaca yang cukup panas dan harus mengarungi lautan yang luas. Tapi saya tetap semangat. Kenapa? Karena saya akan mengajak Anda untuk melihat surganya Indonesia. Raja Ampat, Papua. Raja Ampat adalah sebuah kepulauan sekaligus kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Papua Barat. Kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian 4 gugusan pulau besar, yaitu Pulau Batanta, Pulau Waigeo, Pulau Salawati, dan Pulau Misol, yang berdekatan dan berlokasi di barat bagian kepala burung atau vocal kop Pulau Papua. Dari 4 pulau yang ada, saya memilih Pulau Waigeo sebagai titik awal petualangan saya. Pulau Waigeo atau dikenal juga dengan sebutan Amberi merupakan pulau terbesar dari keempat pulau utama di Raja Ampat. Waigeo memang terkenal dengan wisata baharinya. Namun dari sekian banyak wisata bahari di Pulau Waigeo, ada sebuah tempat wisata sekaligus digadang-gadang sebagai ikonnya Raja Ampat. Wayak adalah sebuah kepulauan yang merupakan kepulauan bukit-bukit dan gunung karst yang berada di tengah laut. Untuk menuju tempat wisata ini, saya harus menggunakan boat dengan jarak tempuh sekitar 4 jam lamanya dari kota Waisai, yang merupakan ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Dalam perjalanan, mata dimanjakan dengan keindahan alam Raja Ampat. Birunya laut dengan gugusan pulau turut menemani petualangan saya kali ini. Tiga jam dari Teluk Kabui, boat yang saya tumpangi pun memasuki kawasan Wayak. Sungguh, mata seperti enggan berkedip. Inilah jawaban yang saya dapat kenapa Wayak begitu populer di kalangan wisatawan lokal maupun dunia yang pernah datang ke Raja Ampat. Barisan bukit kars menjulang kokoh di antara gradasi air laut menyala. Wayak membentuk pemandangan alam yang sungguh magis. Kepulauan Wayak terletak di Desa Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat. Bukit-bukit kars di Wayak begitu gagah dengan beragam bentuk yang membuatnya semakin eksotis, yaitu adanya tumbuhan yang hidup di antara bukit-bukit tersebut. Yang membuat Wayak ini istimewa bukan hanya bebatuannya saja yang tinggi, namun perairannya sangat tenang. Jadi wisatawan yang datang ke sini benar-benar menyatu dengan alam. Perfecto. Tak banyak aktivitas yang bisa dilakukan di Wayak. Mengabadikan momen dengan bidikan kamera tentu menjadi agenda wajib. Namun untuk Anda yang benar-benar ingin melihat keindahan Wayak secara keseluruhan, Anda bisa memilih sejumlah bukit untuk didaki. Saya pun memilih bukit kedua dari 3 bukit yang banyak dijadikan oleh wisatawan untuk melihat Wayak dari ketinggian. Ini karena kondisi air sedang surut, jadi untuk bisa naik ke atas bukit ini perlu usaha keras, tapi nggak apa-apa karena saya penasaran bagaimana pemandangan Wayak dari atas. Bukit Kars Wayak memiliki ketinggian beragam. Bukit-bukit ini memiliki bentuk kerucut dengan pahatan serupa yang alami. Ini kalau dilihat, hampir dari seluruh bagian bukit ini terdiri dari bebatuan karang. Jadi kemungkinan besar jutaan tahun silam ini merupakan salah satu bagian dari dasar laut. Luar biasa. Melihat potensi yang ada, pemerintah Raja Ampat terus berusaha untuk menjadikan Wayak sebagai kawasan geopark kars laut. Ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan. Geopark merupakan kawasan yang memiliki nilai ilmiah dan keindahan dalam satu kawasan dengan struktur geologi yang unik. Keunikan ini dapat berupa komponen batuan, fosil, mineral, dan bentang alam. Kebayar banget. Panas-panas, capek, tapi lihat pemandangannya. Jadi ini merupakan best view dari Wayak. Dari sini kita bisa melihat jejeran Bukit Wayak dari ujung hingga ke ujung 180 derajat. Langit yang cerah seakan menambah teduh.
Eksotisme Pulau Wayak benar-benar menjadi pembuka wisata yang manis. Sahabat Agam, satu lagi tempat wisata yang wajib dicoba di sekitaran Wayak yaitu Pos Wayak. Di sini kita bisa memberi langsung ikan-ikan dan ada 6 ekor ikan hiu sirip hitam. Nah, kira-kira seperti apa sensasi memberi langsung ikan hiu? Ikuti saya ya. Makan, 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 makan. Pos Wayak juga tak luput dari incaran wisatawan. Tempat ini merupakan gerbang menuju ke Kepulauan Wayak. Setiap tamu yang datang harus melapor dengan petugas yang ada di Pos Wayak. Di sekitar dermaga Pos Wayak terdapat ribuan ikan. Ikan-ikan ini dibiarkan menjadi daya tarik tersendiri. Selain memberi makan ikan, aktivitas yang dilakukan wisatawan yakni snorkeling. Berenang di antara ribuan ikan menjadi sensasi tersendiri. Dari sekian banyaknya ikan-ikan yang ada di Pos Wayak, saya pun bertemu dengan hiu sirip hitam. Hiu-hiu ini hidup bebas dan sudah sangat akrab dengan kedatangan wisatawan. Perairan Pos Wayak yang jernih ditambah dengan formasi ikan-ikanan cantik menjadi rekomendasi wajib dikunjungi saat di Raja Ampat. Dalam membangun pariwisata dan menunjang sumber pendapatan penduduk lokal yang hidup di desa-desa di Raja Ampat, pemerintah setempat memberdayakan beberapa lokasi tempat tinggal penduduk asli Raja Ampat menjadi desa wisata. Ada satu desa sekaligus menjadi contoh dari 18 desa wisata yang ada di Raja Ampat, Desa Arborek. Desa wisata menjadi lokasi di mana wisatawan bisa mengenal dan membaur dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya dan menggali pengetahuan dan budaya unik yang ada. Satu pulau yang indah, itulah. Di Desa Arborek ada satu kegiatan yang sangat seru yang dilakukan oleh anak-anaknya sepulang sekolah yaitu Kopenakwai ya Om ya. Ini adalah tradisi bermain perahu dan nanti sambil memancing ya. Siapa yang mau ikut? Saya. Kita ikutan ya di sini ya. Om Desta juga ikut. Om Desta di sini ya. Pelan-pelan. Dadah. Di tengah zaman modernisasi, anak-anak Desa Arborek tetap setia dengan permainan yang sudah diwariskan oleh orang tua mereka. Laut bukan hanya menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat Arborek, namun telah menyatu dengan masyarakatnya. Bermain perahu merupakan kegiatan yang bisa ditemui ketika berkunjung ke Desa Arborek. Saya pun tak ingin melewatkan kesempatan untuk tenggelam bersama dengan canda tawa anak-anak Arborek. Menggunakan perahu tradisional atau dikenal dengan ketinting. Anak-anak Desa Arborek secara berkelompok mulai mendayung dan mengarungi lautan luas. Saat siang, perairan di sekitaran Desa Arborek sangat tenang. Hal ini karena proses meti atau surut terjadi pada pagi hari, sedangkan saat sore hari, volume air laut bertambah. Kegiatan Kopenakwai ini hanya bisa dilakukan saat air pasang atau dalam bahasa Papua dikenal dengan ruyaiba. Berarti kita sekarang mancing ya? Mancingnya di sini? Ini ya. Kegiatan lain saat berlangsungnya permainan perahu atau Kopenakwai ini yaitu memancing. Bermodalkan alat pancing sederhana, anak-anak Desa Arborek mulai memasang umpan dan mencoba peruntungan. Sudah? Dapat. Oh. Kecil. Apa-apa. Nah. Ini sebenarnya karena memang Desa Arborek adalah desa wisata, jadi sebagian kawasan lautnya adalah daerah perlindungan laut, tetapi masyarakatnya boleh memancing dengan syarat 300 meter dari jeti atau dari dermaga. Dan mancingnya seperlunya saja. Ini nanti kita masak ya. Mau dimakan kah? Kita taruh di sini, kita mancing lagi. Ada yang dapat? Belum? Belum, ayo pancing lagi. Dadah. Puas bermain dan memancing, waktunya merasakan kesegaran air di Desa Arborek.
Permainan Kopenhafuai selain sebagai tradisi di Desa Arborek juga menjadi media dalam menjalin kebersamaan yang tak terlupakan. Nah, ikannya Cici yang mana? Ikannya Cici? Yang besar itu? Iya. Nah, sahabat Agam, di bagian tengah Pulau Wageo terdapat sebuah desa, yaitu Desa Sawingrai. Nah, biasanya kalau misalnya untuk akhir pekan, ini memang digunakan oleh masyarakatnya untuk berkumpul di dermaga. Tapi ada aktivitas yang paling seru, yaitu memberi ribuan ikan yang ada di bawah jembatan desa ini. Ayo, siapa yang mau berenang? Saya. Nanti kita berenang bareng ya. Ya. Ayo, ini. Desa Sawingrai juga menjadi incaran wisatawan di Pulau Waigeo Raja Ampat. Desa wisata ini memiliki daya tarik tersendiri. Sawingrai terkenal akan kekayaan lautnya yang melimpah. Hal ini langsung terlihat dari perairan di sekitar dermaga Sawingrai. Kegiatan yang tak boleh dilewatkan yaitu memberi makan ikan. Ini banyak ini. Nah, ini kalau untuk ikan-ikan yang ada di Desa Sawingrai ini memang sengaja dibiarkan karena jika ada masyarakat ataupun warga yang menangkap akan diberikan sanksi. Jadi ini adalah aturan yang sudah ada sejak dahulu. Ayo, kita kasih lagi. Ikan-ikan di Sawingrai dibiarkan tanpa ada gangguan manusia. Wisatawan bisa memberi makan yang sudah disediakan oleh pihak Desa Sawingrai. Menjejakkan kaki di Desa Sawingrai, Anda akan disambut oleh keramah tamahan masyarakatnya, membawa diri sejenak dari kungkungan rutinitas sehari-hari. Desa Sawingrai terletak di distrik Meos Mansar, Pulau Waigeo Raja Ampat. Desa ini memang dirancang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Pulau Waigeo. Selain memberi makan ikan, berenang bersama dengan anak-anak di Desa Sawingrai menjadi pilihan berikutnya. Di sini saya benar-benar diajak menyatu dan melebur dengan kehidupan masyarakat Desa Sawingrai yang hidup dan menetap di antara cantiknya perairan Papua. Keindahan laut di Raja Ampat sejatinya banyak menghipnotis jutaan mata wisatawan. Tak heran jika kawasan wisata Bahari Raja Ampat dijuluki sebagai kawasan Amazon Lautan Dunia. Julukan ini disematkan karena letak dari tempat wisata Raja Ampat yang berada di pusat segitiga karang dunia. Raja Ampat terbingkai dalam satu kesatuan pesona alam dan luar biasa indah. Raja Ampat terdiri dari 600 lebih pulau dan tiap pulau memiliki keunikan tersendiri. Dan kali ini saya berada di Pasir Timbul, di mana untuk bisa menemukan Pasir Timbul ini tidak bisa setiap hari karena memang ada bulan-bulan tertentu dan saya sangat beruntung. Ini dia surganya Indonesia, luar biasa. Pasir Timbul, sekilas namanya aneh di telinga dan membuat penasaran. Pasir Timbul sebenarnya sebuah hamparan pasir yang membentuk pulau kecil di tengah lautan Raja Ampat. Keberadaannya tergantung pada pasang surutnya air laut. Saat air laut pasang, hamparan pasir ini akan tenggelam di telan air. Sebaliknya, saat air laut surut, terbentuklah fenomena hamparan pasir di tengah-tengah birunya laut. Biasanya, wisatawan menjadikan Pasir Timbul sebagai tempat persinggahan, seperti yang saya lakukan. Di sini saya berjalan dan merasakan udara khas pantai yang sejuk. Jika berkunjung ke Pasir Timbul, jangan lewatkan untuk merasakan airnya yang segar. Tepian Pasir Timbul memiliki air yang sangat jernih, berlapiskan pasir putih nan halus. Luar biasa indah. Perairan di Raja Ampat terkenal akan kekayaan bawah lautnya yang melimpah. Dari Pasir Timbul, sore harinya saya melanjutkan petualangan saya dengan memancing. Memang tidak semua wilayah perairan Raja Ampat diizinkan memancing. Ada tempat tertentu yang dilarang memancing, guna menjaga kelestarian bawah laut yang ada. Siapa tahu dapat. Nah, kayaknya sudah. Tarik. Tarik. Dapat. Dapat. Dua.
Ini alasan kenapa masyarakat Raja Ampat memancing ikan seperlunya saja dan kenapa kekayaan lautnya sangat melimpah ya Om ya? Iya, iya. Jadi menangkap ikannya itu seperlunya saja, untuk dikonsumsi saja ya Om ya? Iya. Ikan apa ini? Kerapuk. Kerapuk. Kerapuk singa. Kerapuk singa? Tajam ini. Iya. Tadi kita udah ngasih makan ikan di desa Sawinggrai, terus sudah mengunjungi yang namanya Pasir Timbul, dan ikan yang telah kita pancing tadi kita bakar ya. Kalau di Papua ini dikenal dengan bakar-bakaran. Nanti ditambah dengan sambal colo-colo. Mantap. Bersama dengan masyarakat di Raja Ampat, saya diajak ikut dalam bakar-bakaran ini. Ini merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak dahulu, mengingat laut adalah sumber utama penghidupan masyarakat Papua. Menghabiskan waktu dan merasakan keindahan alam Raja Ampat memang menjadi agenda yang tak terlupakan. Nikmatnya daging ikan yang kami bakar tak kalah nikmat dengan anugerah Tuhan melalui tiap jengkal alam yang diberikan di Kepulauan Kebanggaan Indonesia ini. Ya, tunggu sebentar ya. Sahabat Agam, ada satu masakan yang wajib dicoba ketika berada di Raja Ampat, yaitu biagaru ya Mama ya. Dan ini semua bahan-bahannya, berarti sekarang kita halusin dulu ya bumbu-bumbunya. Pertama apa Mama? Bawang. Bawang ya. Ini dibersihin ya. Iya. Saya garam halusin. Ketika mengunjungi suatu tempat, wisata kuliner menjadi agenda wajib yang harus saya lakukan. Di Papua sendiri, berbagai olahan masakan dibuat dengan mengandalkan kekayaan alam yang ada. Biagaru merupakan masakan yang selalu dimasak oleh masyarakat Raja Ampat dan Papua pada umumnya. Terlebih bagi mereka yang tinggal dan menetap di pulau. Bagi masyarakat Raja Ampat, biagaru menjadi olahan wajib saat diadakan perayaan hari besar, mulai dari perayaan hari keagamaan hingga acara adat. Terdiri dari sejumlah bahan seperti jeruk nipis, serai, cabai, bawang merah, bawang putih, dan daging bia. Haluskan bawang merah, masukkan cabai dan garam secukupnya. Geprek serai. Mau ya Mama ya? Siap untuk dimasak. Siap untuk dimasak. Ayo kita masak. Ditunggu ya. Tumis bumbu hingga harum. Ini sampai harum. Dan jika sudah begitu, masukkan daging bia dan saus tomat. Ini untuk biagaru ya, Mama ya, sebenarnya dari daging kima. Nah kima, karena memang kima ini adalah salah satu jenis hewan laut yang dilindungi. Jadi di Raja Ampat itu pengambilannya seperlunya saja ya Mama ya, tidak boleh berlebihan. Ini saya sudah keringetan, ini sudah matang, berarti kita langsung angkat dan nanti siap dimakan ya Mama ya. Dari dulu, daging kima sudah banyak dipilih orang-orang pesisir untuk dikonsumsi. Daging kima dipercaya mampu menambah stamina. Ini enak ya Mama, ini masih ada Mama. Ini biagarunya sudah matang. Kita coba ya Mama ya. Enak. Bahasa Papua apa? Danabie. Nah, biagaru ini paling enak dimakan dengan sagu kelapa ya Mama ya. Nanti abis ini kita bikin sagu kelapa ya. Iya. Kita simpan dulu yang ini ya Mama ya. Iya. Oke, siap. Awas tangannya Mama. Ini ya kelapanya Mama ya. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat Papua khususnya dalam mengolah sagu untuk pendamping lauk pauk makan ya Mama ya. Dan sesuai janji saya tadi, kita akan membuat yang namanya sagu kelapa. Ini kelapanya Mama, ini sagunya. Berarti saya dan Mama aduk-aduk sagunya, Mama parut kelapa ya. Dalam sejarah masyarakat Papua, sagu sudah menjadi makanan pokok sejak lama. Sagu seolah menjadi denyut nadi kehidupan yang terus ada hingga kini.
Sagu kelapa merupakan olahan yang mengkombinasikan sagu, kelapa, dan manisnya gula sehingga menciptakan rasa yang sangat nikmat. Sagu kelapa selain menjadi makanan pendamping, juga banyak dibawa sebagai bekal saat perjalanan jauh. Membuat sagu kelapa tidaklah sulit. Siapkan beberapa bahan, mulai dari tepung sagu, kelapa parut, dan gula pasir. Parut kelapa dan ayak sagu menggunakan alat khusus. Proses ini adalah proses awal untuk menciptakan tekstur sagu kelapa yang pas nantinya. Ini dalam membuat sagu kelapa ada yang namanya tapis-tapis, yaitu proses mengayak ini ya Mama ya. Ini biar apa Mama? Supaya halus, supaya nanti rasanya semakin enak ya. Sudah ini? Sudah ya? Oke. Sagu yang telah siap kemudian dicampur dengan parutan kelapa dan gula pasir. Aduk hingga rata dengan menggosok kedua tangan agar adonan terbentuk bulir-bulir kecil. Jika sudah begitu, sagu kelapa pun siap untuk dibakar. Ini yang unik dari pembuatan sagu gula ini, yaitu cetakannya. Ini namanya porno ya Mama ya? Jadi panasnya nanti dari semua sisi cetakan. Dari tanah liat kah? Dari tanah liat ya. Pembakaran sagu kelapa sangatlah unik. Cetakan atau pornoh yang telah dipanaskan diisi dengan adonan menggunakan bilah bambu sebagai alat takar. Tutup adonan dengan daun khusus dan tutup lagi dengan penutup cetakan yang telah dipanaskan juga. Yang membuat unik di mana cetakan tidak perlu dibakar kembali. Sagu akan mengeras dan matang dengan sendirinya. Biar matang ya. Oke. Ini sudah matang? Iya, ini sudah masak. Sudah masak ya. Kita angkat ya Mama ya. Awas. Tuang ke bawah saja. Sini saja ya. Sagu kelapa memiliki tekstur yang sangat renyah dengan bentuk balok. Olahan yang satu ini paling pas disantap saat masih panas. Injo apa Mama? Kalau anak sama-sama dengan orang Ah. bilang konangkua. Injo konangkua. Selamat makan. Yuk. Lezatnya biagaru ditambah dengan gurihnya sagu kelapa menjadikan kedua masakan ini benar-benar lumer di mulut. Perpaduan daging kima yang nikmat dengan sagu kelapa yang renyah dijamin membuat merem melek, nambah lagi dan lagi. Pastikan Anda tetap di layar Trans 7 karena kami akan kembali dengan informasi yang tak kalah unik lainnya. Hanya di Ragam Indonesia. Dana Sampai habis Mama.